Assalamualaikum guys, apa kabar semua? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, semalam atau semalam kecoh, ada satu case atau kasus bahasa Indonesianya, dua orang bodyguard dibelasa atau dipukul dengan majikannya karena puasa. Wow, apa nih? Ini bulan puasa dan untuk pengetahuan kalian, si majikannya ini berbangsa Cina dan pekerjanya ini dua orang ini Melayu. Menurut kronologinya, aku juga udah cari-cari info di di grup-grup Facebook dan juga udah masuk di berita gitu. Si bos Cinanya ini datang, pas itu dia tanya dengan pekerjanya, kalian puasa nggak? Terus pekerjanya jawab, iya kita puasa gitu. Terus tiba-tiba si bosnya ini tampar satu orang, kan ada dua orang tuh, dia tampar satu orang tuh, terus pukul kepala mereka itu pakai handphone gitu. Dan menurut laporan polisi di sini itu menyatakan, aku bacain sedikit ya. Semasa saya berada di alamat 1KL Kondominium Kompleks Kuala Lumpur 6, Jalan Pine, Kuala Lumpur City Center. Semasa saya dan kawan saya bernama Muhammad Azminzam bin Zulkifli duduk di dalam kondominium milik rekan bos saya yang bernama Mr. Chung Cheang, bertanyakan kepada kawan, "You orang puasa ke?" Dan selepas itu beliau menampar saya dan kawan saya di depan staf di dalam kondominium. Beliau menyatakan, "Saya sudah cakap jangan puasa. Siapa yang bayar gaji you? Saya ke atau you punya Allah?" Astagfirullahaladzim. "You tahu ke siapa saya? Itu Allah tak boleh jaga saya. Itu Allah tak boleh jaga saya. Saya berhenti, you orang nanti. You orang minta Allah bayar dia punya gaji." Allahu Akbar. Semasa hendak turun dari lift, saya kena sekali lagi lempang di muka, manakala kawan saya, lempang itu maksudnya guys ditampar gitu ya. Manakala kawan saya kena tarik rambut dan menyatakan, "You orang mau komplain saya ke? Itu IGP saya pegang." Masa tunggu kawan saya pergi ambil kereta, saya kena ketuk di kepala dan tumbuk di perut lebih satu kali. Apabila sampai di rumah majikan saya di Bukit Tinggi, majikan saya panggil bodyguard dan staf yang lain tunggu di hadapan rumah beliau. Beliau menyuruh staf satu pergi ambil satu kayu rotan dan menyuruh pukul di belakang saya dan kawan saya, yaitu Azmin Zami, sedang dipukul dan dalam keadaan berdiri. Majikan saya memegang sepucuk pistol sambil dicekah dan diacukan ke arah rekan saya. Akibat dipukul, saya dan rekan mengalami kecederaan pada bahagian belakang badan, kepala dan lengan saya. Saya datang ke balai buat laporan polis, tidak berpuas hati dengan tindakan yang dilakukan oleh majikan saya beserta tindakan selanjutnya oleh pihak polis, dan untuk keselamatan diri serta keluarga saya serta rekan saya di kemudian hari. Guys, ini majikannya ini, dia tanya tuh sama pekerjanya, "Kamu puasa nggak?" Terus pekerjanya jawab, kita puasa." Terus langsung dibelasa gitu, langsung dipukul, ditampar, terus diketuk tuh kepala, ditumbuk. Terus waktu si dua pekerjanya ini mau balik mau ambil mobil mereka, terus tiba-tiba ada segerombolan bodyguard yang lain atau pekerja si majikan yang lain itu udah nunggu di depan rumah si bosnya ini. Terus dua orang ini ditarik masuk ke dalam. Yang satu itu ditarik rambutnya, terus yang satu lagi dipukul pakai kayu atau rotan gitu. Terus ditanyain lagi nih, kamu puasa nggak? Apa semua gitu.
Terus dia tanya lagi nih, si bos Cinanya nih, ini tanya, apa you punya Allah boleh bayar you punya gaji kah? Maksudnya awak punya Tuhan tuh boleh tak bayar, boleh nggak bayar gaji you, boleh nggak bagi makan you. So sekarang nih masalahnya, pertama dia udah pukul orang sampai, ya Allah, habis itu badan dua orang tuh memang lebam-lebam biru semua tuh. Terus yang keduanya ini memang betul-betul biadab banget, memang betul-betul astagfirullahaladzim, ini bulan puasa ya, tahan, ku coba menahan, oke? Dia agama dia apa, dia bangsa dia apa, kenapa dia pertanyakan, you punya Allah boleh bagi makan you ke? You punya Allah boleh bagi you duit ke? Saya yang bayar you punya gaji, saya yang bagi makan you. Apa nih? Hey, aduh, ini juga pernah berlaku sama saya waktu itu saya datang pertama kali untuk kerja di Malaysia itu tahun 2016. Saya kerja dengan orang Cina juga, itu di kedai buah. Selama saya kerja itu memang nggak ada cuti, nggak ada rehat untuk makan aja 15 menit. Kerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam, paling cepat itu 9 malam. So itu tangan tak boleh berhenti, potong-potong buah, kaki semua tak boleh duduk, gitu, tak boleh rehat sedikit pun, cuma rehat untuk makan 10 menit, 15 menit, terus lanjut kerja gitu. Dan bulan puasa pun memang kita juga puasa, tapi memang nggak ada rehat juga, memang nggak ada cuti juga untuk kita. Kalau misalnya kita demam juga, mereka cuman kasih obat, belikan obat di apotek gitu atau di klinik, terus kasih kita obat gitu aja. Kalau misalnya kita mau cuti, mau ngapain di rumah, duduk baring gitu aja kan, baik kerja. Itu jawaban si bos kita dulu, bos saya gitu. Terus waktu hari raya, semua kedai di barisan kedai ini semua tutup. Kedai makan Cina tutup, kedai runcit atau kedai jualan barang-barang kering itu juga tutup, semua tutup. Pasar raya juga tutup, tutup separuh hari lah, tengah hari dia buka. Dan kedai buah kita itu buka seperti biasa guys, dari pukul 8 sampai malam. Kita izin untuk sholat, untuk pergi sholat Id pun siapa yang mau jaga kedai? Nanti kalau kedai tutup, buah-buah akan busuk. Gitu alasan. Jadi kita terpaksa untuk kerja. Karena kita pikir pekerja memang dua orang aja, aku sama teman aku. Jadi teman aku juga dari Indonesia juga. Jadi kita pikir oke lah, mau gimana lagi gitu kan. Kalau misalnya memang tutup, buah-buah pun akan busuk dan nanti kita juga yang disalahkan, kita juga yang dimarah gitu. Jadi kita lihat aja nih, semua pekerja yang lain, pekerja Indonesia, Bangladesh, Pakistan, semua ini pergi sholat Id di masjid, terus balik, terus paling cuma mereka minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya, cuman kita salam-salam gitu aja. Kita potong-potong buah, kupas buah, ya gitu. Rasa sedih ada, kecewa pun ada juga, tapi mau gimana lagi, kita kerja di negara orang, dan juga kita kerja dengan bos yang berlainan agama dengan kita. Jadi yaudah, pasrah aja gitu. Mau gimana lagi kan, kita juga harus nurut sama bos, karena kita juga takut kita bukan warga negara dan kita hanya bekerja di negara orang gitu. Jadi kita ya ikut peraturan pekerjaan kita gitu. Dan juga teman aku sendiri juga pernah ngalamin juga, dia kerja dengan majikan India. Itu kalau nggak salah tahun lalu dia kerja dengan majikan India. Waktu bulan puasa itu kerja dia memang nggak boleh rehat, padahal perjanjian cuman jaga anak dia yang umur 5 tahun atau 6 tahun gitu. Tapi lama-lama sebulan 2 bulan itu semua kerja itu kawan saya yang buat. Waktu masuk bulan puasa, si majikannya ini nggak benarin si kawan saya ini untuk berpuasa. Untuk apa puasa? Kenapa puasa? Terus kalau kawan saya waktu sahur nggak boleh makan, cuman dikasih minum teh aja ataupun Milo. Itu pun Milo sekali-sekali ya, karena si majikannya ini bilang Milo tuh mahal.
Kalau mau minum, kalau mau puasa, minum TO aja. TO kalau bahasa kalau di sini TO, kalau Indonesianya itu teh gitu. Jadi ya terpaksa kawan aku itu minum teh aja, tapi dia kerja memang dari pagi sampai malam, dia berkebun, dia apa semua memang dia semua buat. Lama-lama dia nggak tahan, makan pun dikasih bekas anak dia itu makan ikan gitu, makan ikan. Terus ada sisa tulang yang masih ada daging-daging sedikitnya itu dikasih ke teman saya untuk berbuka puasa. Sedangkan mereka makan enak-enak, tapi teman saya itu makan sisa si anaknya itu. So ini pengalaman memang aku yakin banget seluruh atau kebanyakan pekerja Indonesia ataupun pekerja warga asing yang lainnya itu ngalamin apa yang kita alami gitu. Sama seperti abang-abang 2 orang bodyguard nih yang juga kena. Ini bukan masalah kaum ataupun salah bangsa ataupun apa ya. Ini hanya individu saja. Individu si bosnya itu sama juga bos saya, sama juga bos majikan bos kawan saya itu. Jadi nggak semua orang Cina gitu, nggak semua orang India gitu, cuman beberapa saja. So ini pengalaman memang kita pernah lalui, dan saya sendiri juga pernah lalui. Jadi untuk semua pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini, kalau dapat majikan yang kayak gini, call kedutaan Indonesia dan buat laporan di kedutaan Indonesia. Bagaimana baiknya, atau mungkin bisa orang kedutaan tegur itu majikan, karena kita harus menghormati agama maid atau juga pekerja dia juga kan. Dan juga kita saling menghormatilah, bangsa apapun, agama apapun, kita harus saling menghormati. Tapi kasihan banget ya abang-abangnya ya, badannya itu sampai habis biru-biru, lebam-lebam gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Di bulan puasa ini ujian banget. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kelancaran bekerja dan dapat majikan yang faham kita, yang baik kepada kita, yang menghormati kita, dan gak resis pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya untuk orang kedutaan atau yang ada di kedutaan embasi yang ada di Malaysia ini, tolong banget lebih peduli sama rakyat Indonesia yang ada di sini. Kalau kita buat laporan ataupun kalau kita komplain pasal majikan ataupun yang lain-lain, tolong banget bertindak gitu. Karena kebanyakan ya, karena aku sendiri juga udah ngalamin gitu. Aku buat laporan di kedutaan, so memang orang kedutaan nggak ambil berat soal kita gitu. Jadi kebanyakan memang udah banyak banget kasus-kasus pekerja Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di sini itu disiksa majikan, dipukul majikan, sampai ada yang meninggal gitu. Jadi ini sama-sama untuk kita juga lah. Misalkan ada teman kita yang mengadu sama kita, majikan aku gini, majikan aku gini, majikan aku gini, majikan gini. So kita nih sebagai teman, kita harus lebih peduli sama dia, kita bagi support ke dia. Takkanlah kita kerja, oke, kita cari duit. Memang kita mau cari duit untuk keluarga kita di kampung, tapi bukan untuk diam aja, untuk disiksa, diperlakukan apapun. Kita nggak bisa. Kita bukan binatang, kita bukan hewan, ya nggak? Kita manusia biasa. Kita pun ada hati, kita pun ada perasaan gitu. Jangan takut sama majikan, jangan takut sama ancaman-ancaman dari majikan, nanti gini, nanti gitu. Jangan takut. Kalau mereka sudah keterlaluan, sudah mensiksa atau mendera kalian, ataupun disuruh makan, maaf kata itu disuruh makan babi ataupun makanan yang haram lainnya, pergi ke balai polis, buat laporan, terus pergi ke kedutaan, konsultasi sama orang kedutaan gimana baiknya ini. Karena kita pun juga ada agama, kita pun ada hati nurani ya. Kita ada makanan, kalau makanan itu haram, majikan yang luar agama Islam tahu makanan itu haram untuk kita, kenapa mereka suruh kita makan? Ya enggak sih? Jadi tolong banget, jangan korbankan akidah kita, jangan korbankan agama kita cuman untuk
bertahan di rumah majikan yang nggak ngerti hormat kita, yang nggak tahu cara hormat agama orang lain. Oke guys, dan saya berharap banget kita jadi kita jadi pekerja yang lebih tahu lagi atau lebih paham lagi undang-undang yang ada di Malaysia, dan semua kita ini walaupun kita warga asing, kita pun dapat perlindungan juga. Polis di sini baik-baik banget. Kalau kita buat laporan atau apa, mereka akan ambil tindakan juga. Mereka akan bagi nasihat ke kita harus pergi kemana, kita harus pergi kemana. Jangan takut guys, jangan takut pergi ke balai polis. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, pergi ke balai polis, cerita dengan pegawai polis yang ada di sana. Mereka akan tolong kita, jangan takut. Ini kebanyakan ialah takut karena mereka mungkin takut ditangkap, takut apa. Tapi kalau kita nggak salah, kenapa kita harus takut ditangkap? Ya nggak? Oke guys, ini aja pesanan dari aku. Apapun, kita harus jaga diri kita di negara orang. Patuhi semua undang-undang di Malaysia. Jangan buat apapun kesalahan. Jaga nama baik Indonesia, jaga nama baik keluarga kita di kampung. Oke, bye. Assalamualaikum.